Shalom merah putih. Hari ini bangsa kita sedang merayakan hari yang penuh dengan kemenangan. Amin. Nuansa warna merah putih berkibar di bumi pertiwi ini, di seluruh Nusantara. Seluruh rakyat bersuka cita karena bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan. Yes. Tetapi sebenarnya setiap hari kita sedang menghadapi peperangan. Karena peperangan kita bukan secara fisik, tetapi peperangan kita adalah di alam roh. Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan kita harus menang setiap hari. Amin. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa menang di dalam peperangan? Firman Tuhan mengatakan di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan itu adalah roh, maka kita pun harus hidup di dalam roh. Fokuskan hidup kita hanya kepada Dia yang adalah roh, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dialah yang akan membantu kita untuk mengalahkan segala tipu daya si jahat yang terus menarik kita untuk masuk ke dalam sistem dunia, yang terus membawa kita kepada hal-hal dunia, yang terus menyeret kita untuk semakin terlena dengan segala kenikmatan dunia dan percintaan dengan dunia, yang membuat kita menjadi ragu akan Tuhan, akan kebaikannya, akan kesetiaannya, akan kasihnya kepada kita. Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dialah yang akan mengingatkan kita, Dialah yang akan menolong kita, Dialah yang akan membantu kita, Dialah yang akan memimpin kita, Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan mengarahkan kita, Dia yang berotoritas di dalam kita. Dialah yang akan terus membimbing kita untuk kita hidup benar dan hidup di dalam kebenaran. Injil Yohanes 8 ayat 31b dan 32 mengatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam peperangan? Yesus berkata, tinggallah di dalam firman-Ku. Artinya hiduplah di dalam kebenaran dan hiduplah benar. Hiduplah selalu di dalam firman dan lakukanlah itu sepanjang hidupmu. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 6 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita menang dalam peperangan? Hiduplah di dalam pujian dan penyembahan. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya, ketika Daud memuji dan menyembah Tuhan, dan roh Allah hingga pada Saul, maka roh jahat itu undur daripadanya. Itulah kuasa penyembahan. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Itu. Dan itu akan menjadikan kita menang di dalam menghadapi peperangan. Itulah yang akan menjadikan kita menang dan merdeka. Yang pertama, hiduplah di dalam roh. Sebab Tuhan adalah roh. Yang kedua, tinggallah di dalam firman. Dan yang ketiga, hidup di dalam pujian dan penyembahan. Percayalah, di mana ada roh Allah, ada firman, ada pujian dan penyembahan, di situ ada kemenangan dan kemerdekaan. Amin. Merdeka! Merdeka! Merdeka!